Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mercy. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang fungsi dari tombol di remote AC sub. Nah, remote kayak gini ya. Dia pakai baterai A3 2 piece. Oke, langsung aja nih kita mulai dari yang pertama, yaitu ada tombol on off. Seperti yang kita ketahui, ini sih standar ya, tombol on off itu untuk menyalakan dan mematikan AC tersebut. Dan di sebelahnya ini ada tombol mode. Dia terdapat 4 mode ya. Yang pertama ini ada mode auto, lalu ada mode cool, mode dry, mode kipas, dan mode heat atau pemanas ruangan. Jadi dari masing-masing mode ini nanti akan kita ulas nih. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, ada baiknya kita sama-sama tekan tombol subscribe dan nyalakan logo loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai aja nih. Tombol on off ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan AC kita, baik indoor ataupun outdoor. Dan di tombol mode ini, mode yang pertama yaitu mode auto. Ini akan berjalan otomatis mengikuti ruangan di tempat kita. Oke, yang kedua ini ada mode cool ya. Mode cool ini berfungsi untuk mendinginkan ruangan. Ini sih sesuai sama suhu yang kita setel aja. Derajat yang paling aman itu ada di 25 sampai dengan 28 derajat Celcius, itu agar pemakaian listriknya jauh lebih hemat. Oke, kita langsung aja nih ke mode berikutnya, yaitu ada mode dry. Mode dry ini adalah mode kelembapan suhu, dimana fungsi mode dry ini untuk mendinginkan ruangan sesuai kelembapan ruangan kita. Jadi beda dengan mode yang sebelumnya ya. Kalau mode ini untuk mendinginkan sesuai dingin yang kita inginkan. Jadi kita bisa atur suhu ruangan kita dinginnya mau seberapa. Kalau mode dry ini kelembapan suhu, ini juga bisa kita atur, tetapi dia tetap mengikuti kelembapan ruangan kita. Mungkin kalau salah penjelasannya bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Selanjutnya ini ada mode kipas. Nah, yang ketiga ini mode kipas. Mode kipas ini hanya berfungsi untuk menyalakan kipas di bagian indoor saja. Jadi outdoornya mati. Ruangan ini nggak bakal dingin sama sekali. Hanya ya kayak kipas angin aja, kipas angin biasa. Tapi wattnya rendah banget. Dia cuma 30 watt. Karena fungsinya udah bukan jadi AC lagi. Fungsinya berubah menjadi kipas gitu. Dan yang terakhir ini ada mode heat atau mode menghangatkan ruangan. Mungkin di Indonesia jarang yang menggunakan mode ini, tetapi mode ini sangat berfungsi banget kalau cuaca di luar sedang hujan. Contohnya di luar hujan deras banget nih, udah berhari-hari gitu kan, cuaca dingin banget. Kita gunakan mode heat ini untuk mengatur suhu ruangan kita agar tetap hangat gitu. Oke, 4 mode ini sudah kita ulas semua. Kita lanjut di tombol berikutnya. Ini di tombol bawahnya dia ada plus dan minus. Fungsi dari plus dan minus ini untuk mengatur suhu atau derajat kedinginan atau kelembapan yang kita inginkan di ruangan kita. Bisa dikurangin dan bisa ditambahin sesuai yang kita inginkan. Cuman anjuran saya agar tagihan listrik kita nggak membengkak, itu suhu yang kita pakai antara 25 sampai 28 derajat Celcius saja. Dan ini jangan dinaik turunin terus. Contoh kita pakai sudah nyaman di 26 derajat atau 25 derajat. Udah di sini aja. Jangan naik turun terus. Nanti itu malah bikin lebih boros lagi pemakaiannya. Karena si outdoor itu dipaksa terus untuk mengejar suhu yang kita inginkan. Dan di bawahnya ini ada tombol fan.
fan ini sendiri dia terdapat 3 kecepatan. Fan ini untuk mengatur kecepatan angin pada indoor AC. Jadi hembusan anginnya itu bisa kita atur kekuatannya itu mau seberapa. Dia ada 3 kecepatan, 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya di sini kita ada tombol swing ya. Tombol swing ini berfungsi untuk mengatur buka tutup AC kita. Jadi kita pengen arahin kemana nih hembusan anginnya. Contoh ini ada yang atas semua, seperti ini, seperti ini. Nah yang kayak gini nih yang biasanya saya pakai nih. Jadi middle ke bawah. Kalau yang ini dia di tengah aja untuk hembusan anginnya. Yang ini dia dari tengah ke atas. Ini fungsinya sih agar hembusan angin AC itu nggak langsung menyentuh tubuh kita atau ke kulit kita, yang menyebabkan kita gampang masuk angin lah istilahnya. Kalau ini dia nyebar semuanya. Jadi dari bawah sampai atas dia langsung swingnya kebuka gitu. Selanjutnya di sebelah kiri dia ada lambang clock ya. Di bawah fan ini ada lambang clock. Fungsinya ini untuk mengatur jam. Nah jadi kan ini ada 12.34. Kalau clocknya itu kita sudah berkedip kayak gini, kita klik, ini kita bisa atur jamnya. Jamnya ini bisa kita sesuaikan dengan jam di rumah kita. Fungsinya jam ini adalah nanti untuk mengoperasikan si timer on dan timer off ini. Contoh jamnya kita setting, clock ya, clock. Nah kalau clocknya sudah kedip gini, contoh kita mau setting di sekarang jam 12.30 lah anggap. Oke, kalau sudah disetting kayak gini, pencet clock lagi, dan baru nanti timer on-nya ini bisa kita fungsikan. Seperti yang kita ketahui, timer on ini fungsinya untuk mengatur kapan AC kita akan nyala sendiri. Jadi ketika kita setting, contoh ini kita setting jam 8 lah ya, biar cepat. Jam 8 timer on. Nanti dia pada jam 8 otomatis dia nanti akan nyala sendiri. Dan sebaliknya, timer off ini kita atur nanti di plus minusnya ini. Kalau sudah kita atur, contoh ini 17.00, kita klik lagi timer off. Nah dia nanti akan otomatis mati sendiri. Nah fungsi timer on dan timer off itu sebaliknya ya. On itu untuk nyalain otomatis, off itu untuk matiin otomatis. Tapi sebelum kita gunakan fungsi ini, jangan lupa atur dulu jamnya sesuai jam di rumah kita, agar nyalahnya juga sesuai. Oke, kita lanjut ke bagian expand. Di bagian expand ini, nah kalau kita nyalain dia ada logo di sini. Oke, logonya kayak gini, kayak kembang gitu. Nah, expand ini fungsinya untuk membuang sisa angin. Jadi setelah AC kita matiin, si kipas indoornya itu akan tetap bernyala atau jadi setelah AC kita matiin atau mati otomatis, si kipas dari AC-nya itu tetap nyala. Itu hitungan menit lah ya. Itu fungsinya untuk membuang sisa angin atau sisa pendingin dari freon yang masih ada di indoor AC. Jadi ini fungsinya sih biar si freonnya itu nggak mengendap di indoor terlalu lama, yang mengakibatkan si indoornya itu cepat berjamur gitu. Oke, di sebelah expand ini ada tombol temperatur yang fungsinya kalau kita pencet sekali itu dia akan kosong seperti ini. Dipencet sekali lagi ada temperatur di dalam ruangan, dan dipencet sekali lagi ada temperatur di luar ruangan. Fungsinya ini untuk mengetahui, nah yang ini adalah temperatur yang ada di dalam AC ya, dan di sini adalah temperatur yang ada di luar ruangan ber-AC gitu. Itu fungsinya temperatur. Dan selanjutnya itu ada tombol turbo yang berfungsi untuk mempercepat atau mengejar suhu yang kita inginkan. Contoh kan waktu mati kayak gini nih, ini saya mati dulu expandnya. Oke. Contoh pertama kali kita nyalai, coba sebentar, ini saya matiin dulu semuanya. Oke.
Nah, ketika kita nyalain AC-nya, itu kan suhu di ruangan masih agak panas ya. Gimana caranya agar kita bisa memperoleh suhu yang kita inginkan sesuai yang kita setting? Contoh ini 25 derajat Celcius. Itu dengan menekan turbo, dia akan mengejar ke suhu ini, ke suhu yang kita inginkan dengan jauh lebih cepat. Itu bisa 2-3 kali lipatnya. Jadi kita nggak usah nunggu terlalu lama untuk mendapatkan suhu yang kita inginkan. Oke, di samping tombol turbo itu terdapat tombol sleep. Tombol sleep ini berfungsi untuk meminimalisir getaran atau bunyi dari indoor kita. Jadi ini berfungsi banget nih kalau kita pakai di malam hari untuk istirahat, agar getaran yang ditimbulkan oleh si indoor kita itu bisa teredam dengan baik. Oke, di sebelah kanannya itu ada tombol light. Tombol light sendiri itu fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan indikator lampu atau indikator derajat suhu yang ada di indoor kita. Jadi kalau mati kayak gini nih, itu nanti di indoor AC kita dia nggak ada suhunya atau polos gitu aja. Kalau kita nyalain, dia nanti ada di indoor kita ada lambang 25 derajat Celcius gitu. Fungsinya itu sih, untuk menyalakan indikator yang ada di indoor kita. Paling segitu aja ya. Tapi sebelum kita akhiri videonya, saya juga ada beberapa tips sih. Ada tombol rahasia juga. Jadi tombol rahasianya itu untuk merubah derajat Celcius ini menjadi Fahrenheit. Itu dengan cara, ini kita matiin dulu, dengan cara pencet mode dan minus bersamaan. Nah, nanti dia akan berubah menjadi Fahrenheit. Yang tadinya Celsius berubah menjadi Fahrenheit. Dan kalau kita pengen balikin lagi, caranya sama, tinggal pencet mode dan minus bersamaan. Oke, cukup mudah ya caranya. Dan tombol rahasia berikutnya yaitu dengan cara memencet, setelah dinyalakan, memencet tombol min dan plus bersamaan. Nah, nanti muncul lambang gembok ini. Dan setelah lambang gembok ini muncul, itu tidak bisa kita fungsiin lagi tombol-tombolnya. Ini sih istilahnya chat lock lah ya. Jadi nggak bisa dimainin lagi sama anak-anak kecil. Cara membukanya gimana? Dan cara membukanya juga sama, tinggal pencet minus dan plus bersamaan. Nah, langsung bisa digunakan kembali. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kesalahan saya dalam menyampaikan tentang fungsi tombol-tombol dan modenya, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.